Sejarah Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Dirintis pada tahun 1986 oleh Kiai Agus Haryadi dengan nama Pondok Darus Salam di Kampung Taskombang. Pada tahun 1988, Pondok Darussalam mendapatkan tanah wakaf seluas 600 meter dengan masjid kuno dan belum memiliki gedung bangunan apapun. Dengan jumlah santri 20, kemudian berubah nama menjadi Baitus Salam. Pada tahun 1991, almarhum Kiai Agus Haryadi terkena penyakit kanker paru-paru kronis, sehingga meminta kakak iparnya Kiai Haji Abdul Hakim Abdul Karim untuk meneruskan Pondok Baitus Salam dengan meninggalkan 3 santri. Pondok Baitus Salam mendapatkan limpahan santri dari almarhum Ustadz Wahyudin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'min. Di tahun pertama 30 santri, tahun kedua 35 santri, dan tahun ketiga 30 santri. Pada tahun 1994, Pondok Baitus Salam tidak mendapatkan limpahan santri dari Al-Mu'min Solo, sehingga tersisa 3 santri. Di tahun-tahun berikutnya, Pondok Pesantren Baitus Salam tertatih-tatih dan vakum pada tahun 1997 dengan menyisakan 3 santri. Pondok Baitus Salam kemudian berubah menjadi lembaga pendidikan formal, di mana pada tahun 1998 Baitus Salam merintis TK. Kemudian merintis SD di tahun berikutnya. Pada tahun 2005 dan 2006, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mendirikan PAUD dan SD Baitus Salam 2 di Cangkringan. Di tahun 2007, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mendirikan SMP Wajib Asrama. Dan pada tahun 2014 mendirikan SMA yang juga wajib asrama. Kemudian mendirikan SMP Baitus Salam 2 di Cangkringan pada tahun 2019. Di tahun 2022, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam membuka kembali Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau dikenal dengan KMI. Pada tahun 2024 ini, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam 3 Quran Global Science dirintis di Babadan Uini, Blitar. Saat ini, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam telah membuka jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA dengan total 219 guru dan karyawan serta 2.779 siswa. Pembebasan tanah juga terus dilakukan sejalan dengan kebutuhan pondok. Berawal dari tanah wakaf seluas 600 meter persegi, saat ini menjadi 3,2 hektar yang tersebar di Prambanan, Cangkringan, Gunung Kidul, dan Blitar. Perjalanan panjang Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Baitus Salam hadir untuk kebaikan, menghimpun orang-orang baik yang berniat baik, berpotensi baik, dan berproses dengan baik demi mewujudkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Baitus Salam lahir atas kehendak Allah, niat semata-mata karena Allah, berjuang meninggikan kalimat Allah demi menggapai ridho Allah. Baitus Salam lahir dari umat, bagian dari umat, hadir untuk kemaslahatan umat demi kejayaan umat. Mari jaga,
Mari rawat, mari bina, mari kembangkan, mari besarkan pondok kita tercinta, karena Allah, bersama Allah, untuk Allah semata. Mari kita syukuri nikmat ini dengan jalan terus mengabdi, membina diri, mengasah potensi, menebar bakti untuk pertiwi guna menggapai ridho ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadirkan kembali video kajian Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali saya bisa bertemu dengan pemirsa Baitus Salam TV, tentunya di program Mutiara Jumat pada edisi hari ini. Nah, senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan pemirsa Baitus Salam TV dimanapun berada. Di kajian Mutiara Jumat pada edisi hari ini, kita telah kehadiran, beliau adalah Ustadz Samsul Hadi SPDI. Beliau adalah Kepala Bidang Kerumah Tanggaan Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Mari kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustadz Rian? Alhamdulillah, saya kabar baik. Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin, amin, amin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ustadz Samsul telah hadir di Mutiara Jumat pada edisi hari ini. Tema apa yang akan diangkat pada Mutiara Jumat kali ini? Nah, saya akan mengawalinya dengan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu, kebersihan pondok, kebersihan sekolah itu adalah sesuatu hal yang kita idam-idamkan. Maka dari itu, Ustadz Samsul Hadi SPDI akan menyampaikan bagaimana sih pengelolaan sampah untuk menciptakan kebersihan di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam Prambanan. Kami persilahkan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Rian atas kesempatan pada siang hari ini. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Ustadz Rian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan siang hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Rian, menyampaikan hadis mengenai kebersihan. Nah, maka di Pondok Pesantren Baitus Salam tidak terlepas juga dari masalah kebersihan, terutama di lingkungan pondok. Baik, Ustadz Rian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa kebersihan di Pondok Pesantren Baitus Salam itu sangat-sangat penting keberadaannya, karena salah satu dari unit yang ada di Pondok Pesantren Baitus Salam ini dalam rangka untuk mendukung suksesnya pembelajaran baik di keasramaan maupun di unit-unit pendidikan, di mana kebersihan itu menjadi tolok ukur bagaimana salah satu yang penting di antara unsur-unsur yang penting dalam dunia pendidikan. Nah, di Baitus Salam itu untuk pengelolaan sampah memang mendapatkan apresiasi dan dorongan yang cukup intens dari pimpinan pondok, dikarenakan pentingnya kebersihan ini. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum ayat 41 disampaikan bahwa Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas.
liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya kurang lebih demikian, telah tampak kerusakan di darat, di laut disebabkan oleh perbuatan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan ayat Al-Quran di atas, kami Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mengupayakan terutama dalam hal pengelolaan sampah. Nah, sampah ini menjadi masalah yang cukup berat di Pondok Pesantren Baitus Salam, di mana jumlah dari penghuni Pondok Pesantren Baitus Salam yang hampir 3.000 orang dalam satu hari, taruhlah katakan satu orang itu 2 on saja untuk memproduksi sampah, kita bisa dapatkan berapa kuintal, bahkan mungkin bisa jadi lebih dari 1 ton itu per hari, dan itu memerlukan penanganan yang khusus. Nah, di Baitus Salam di sekira tahun 2015 kita punya pengalaman pernah mendapatkan juara 3, salah satu pesantren yang mendapatkan kategori pesantren terbersih nomor 3 di Kabupaten Sleman. Nah, di antara hal-hal yang kami lakukan di Pondok Pesantren Baitus Salam ini dimulai dari sumber daya manusia. Bagaimana sampah ini tidak menjadi problem yang pelik, namun bagaimana sampah ini bisa jadi solusi gitu. Di antaranya kita mensosialisasikan ya, penanganan sampah itu mulai dari ruangan, baik itu di asrama maupun di ruangan kelas. Bagaimana anak-anak itu ketika memproduksi sampah bisa dipilah sebagaimana ketentuan yang ada, di mana masing-masing ruangan di asrama maupun di sekolah itu sudah ada bak sampah yang itu keberadaannya sudah diberikan identitas, mana sampah plastik, mana sampah organik, mana sampah yang itu harus mendapatkan penanganan khusus seperti sampah B3 misalkan, termasuk diantaranya kaca ya. Nah, di antara hal yang kita lakukan di Baitus Salam, alhamdulillah tahun 2024 ini kita mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia, Bank Indonesia perwakilan daerah istimewa Jakarta. Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan sarpras senilai 400 juta rupiah. Nah, di mana hal itu kita gunakan untuk pengelolaan sampah, diantaranya untuk pengadaan alat-alat untuk pengelolaan sampah. Di antaranya ada mesin pencacah plastik, yang itu salah satu di antaranya untuk mengolah sampah plastik, yang hasilnya nanti dari sampah plastik itu bisa bernilai ekonomis, yang selama ini bisa jadi di sekitar kita sampah plastik itu menjadi problem. Dan alat berikutnya yang kita upayakan dari bantuan Bank Indonesia itu diantaranya ada mesin pencacah kompos. Nah, ini mesin ini berfungsi untuk mengolah sampah yang berupa kompos, baik itu dalam bentuk daun atau sisa makanan, yang itu ketika dimasukkan alat tersebut itu kemudian sudah menjadi lembut, yang itu nanti tinggal menambahkan unsur tertentu yang itu kemudian nanti bisa jadi pupuk. Kemudian ada lagi alat yang kita beli, yakni alat pemilah sampah, di mana sampah yang tadi dilakukan pemilahan atau sampah yang tadi itu belum sempat dipilah antara sampah plastik, sampah organik atau non-organik, itu yang dalam satu trash bag itu biasanya yang diproduksi oleh
semua unsur yang ada di Pondok Pesantren Baitus Salam itu dimasukkan alat tersebut, sehingga alat tersebut kemudian memisahkan menjadi dua kategori, yakni satu sampah organik, kemudian satu lagi sampah anorganik yang kebanyakan memang berasal dari sampah plastik yang dihasilkan oleh santri-santri Baitus Salam yang memang dalam keseharian tidak lepas dari kegiatan yang diantaranya dalam kegiatan itu baik pembelajaran maupun di masa istirahat itu menghasilkan banyak sampah. Dan ini alhamdulillah juga untuk pengolahan ini yang kita jadikan pilot project ini di unit PAUD ya. Di unit PAUD ini sudah sangat bagus pengelolaannya, sampai dari seperti sebatang biting saja, biting tusuk gigi itu sudah bisa dipilah-pilah, sehingga itu tidak menjadi beban khususnya di Pondok Pesantren Baitus Salam. Namun hal-hal yang tidak dikelola oleh Pondok Pesantren Baitus Salam juga ditangani oleh tim khusus, yang itu sampah yang ada, sampah-sampah yang dihasilkan itu sudah dipilah-pilah. Ya, mulai dari botol, plastik, sampah organik. Nah, selama ini kita sudah alhamdulillah juga Pondok Pesantren Baitus Salam itu mendapatkan bimbingan dari Unilever TBK kerjasama dengan Kementerian Agama, dan salah satu pondok yang ditunjuk oleh Kementerian Agama bekerjasama dengan Unilever itu adalah alhamdulillah Pondok Baitus Salam, sehingga dapat pelatihan, dapat bantuan baik itu dalam bentuk pelatihan-pelatihan ke ustadznya, ke santri-santrinya, dan alhamdulillah sudah 3 periode ini dari Unilever itu memberikan bantuan pelatihan. Tidak lupa pula bahwa selain memberikan bantuan soft skill tadi, Unilever juga membantu dalam bentuk hardware gitu ya. Salah satu diantaranya itu bentuk bantuan produk-produknya secara cuma-cuma ke Pondok Pesantren Baitus Salam. Terus juga ada bantuan sarana kebersihan, cuci tangan, terutama pada saat terjadinya COVID itu. Nah, pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, kesempatan di hari ini, terutama di tahun 2025 ini, alhamdulillah kita akan mencanangkan satu program yang kalau sebelumnya itu kita hanya memilahkan sampah, botol, organik dan non-organik, maka tahun ini kita mengagendakan pembangunan ruang khusus, gudang khusus pengolahan, yang nanti tujuan akhirnya Baitus Salam itu selain zero waste ya, kosong atau nol sampah, tapi juga nanti akan menghasilkan nilai ekonomi dari sampah tersebut, sehingga Baitus Salam ini nanti khususnya Pondok Pesantren Modern Baitus Salam ini tidak hanya memproduksi sampah, tapi juga bisa mengelola sampah, dan sampah itu nanti mudah-mudahan insya Allah bernilai ekonomi dan bisa menjadi salah satu pilot project dari pesantren yang memiliki kebersihan, kemudian keutamaan, sebagaimana disampaikan Ustadz Rian tadi, an-nadhafatu minal iman. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi khususnya Pondok Pesantren Modern Baitus Salam dan pemirsa Baitus Salam TV dimanapun ada berada. Demikian, ada kurangnya, lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah Ustadz Samsul Hadi SPDI. Luar biasa, ternyata Pondok Pesantren Baitus Salam itu sangat concern sekali terhadap pengelolaan sampah ya Ustadz. Seperti yang tadi Ustadz Samsul Hadi sampaikan, santri tidak hanya memproduksi, tapi kemudian bisa diolah, dan hasil akhirnya
dari olahan itu bisa menjadi sesuatu yang ekonomis gitu ya, menghasilkan juga gitu ya. Masya Allah. Tadi juga disampaikan, alhamdulillah banyak dukungan, banyak apresiasi dari pihak luar, salah satunya dari Bank Indonesia cabang DIY. Jadi yang telah memberikan bantuan berupa mesin pencacah plastik ya Ustaz ya, kemudian mesin pencacah kompos gitu ya. Nah, kemudian juga ada pelatihan dari Unilever yang bekerja sama dengan Kementerian Agama, dan yang ditunjuk adalah Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Alhamdulillah luar biasa. Baik pemirsa Baitus Salam TV dimanapun berada, kalau kita berbicara tentang kebersihan mungkin hal yang sepele tapi itu sangat penting ya. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab di sesi berikutnya, tentunya setelah iklan berikut ini. Perubahan hidup yang begitu dinamis saat ini menjadi tantangan besar bagi generasi masa depan. Tak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan umum semata, tapi juga bekal agama yang cukup serta berbagai keterampilan hidup adalah hal yang semestinya ada dalam dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, demi melahirkan generasi muslim yang siap menghadapi tantangan di zamannya nanti, kami hadir dengan tekad untuk mencetak lulusan yang godly, literate in Al-Quran, outstanding leader, brilliant scientist, active multilingual, and lifelong achiever. Memperkenalkan, SMP Quran Global Science Baitus Salam 3 merupakan sekolah berbasis pondok pesantren sekaligus anak cabang dari Pondok Pesantren Modern Baitus Salam Yogyakarta. Kami hadir dengan visi terwujudnya generasi Qurani yang unggul dalam sains dan mampu bersaing secara global. Kami menerapkan kurikulum Dinas Pendidikan dipadukan dengan kurikulum internasional dan kurikulum pondok pesantren dengan harapan agar lulusan kami memiliki kemampuan yang berimbang antara duniawi dan ukhrawi. SMP Quran Global Science Baitus Salam 3 tidak hanya mengedepankan sistem pendidikan, namun juga diiringi dengan tenaga pengajar yang profesional, fasilitas yang memadai, serta kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan lain, di antaranya Pare Kampung Inggris, Tim Olimpiade Sains Nasional, Kompetisi Bahasa Asing Global, dan perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran, SMP Quran Global Science Baitus Salam 3 dilengkapi dengan beberapa fasilitas-fasilitas, di antaranya ruang kelas ber-AC, lab komputer, gedung rektorat, student center, ruang makan, dapur, kantin, masjid, unit kesehatan pondok, lobi, front office, serta lapangan olahraga. Peningkatan keterampilan siswa juga kami aplikasikan dalam berbagai program ekstrakurikuler yang mencakup bidang Al-Quran, sains, global, olahraga, seni, serta co-kurikuler. Mari bergabung bersama kami mencetak pendidikan dengan berproses bersama, mencetak generasi muslim Qurani yang siap menghadapi tantangan masa depan pada era Indonesia emas. SMP Quran Global Science Baitus Salam 3, Qurani, unggul, dan berdaya saing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Syukron jazakumullah khair. Pemirsa Baitus Salam TV dimanapun berada. Yang masih stay di kajian Mutiara Jumat. Kita akan melanjutkan di sesi kedua, yaitu dengan tanya jawab. Baik Ustadz Samsul Hadi. Ada satu pertanyaan dari saya, nggih. Nah, tadi juga sudah disampaikan bagaimana peran bidang kerumah tanggaan dalam pengelolaan sampah. Nah, kalau untuk warga pondok yang lain, warga di dalam pondok, entah itu santri, guru, atau karyawan, bagaimana sih peran warga pondok tersebut dalam upaya mendukung kebersihan dan pengelolaan sampah tadi? Ya, baik. Terima kasih Ustadz Rian. Warga pondok yang berada di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam itu sangat beragam, mulai dari usia balita sampai dewasa, yang itu produksi sampahnya beraneka macam ya. Nah, oleh karena itu kami dari bidang kerumah tanggaan itu sudah membuat SOP ya, yang itu diantaranya bagaimana peran masing-masing warga pondok itu, bagaimana di PAUD, di unit SD, unit SMP, unit SMA, atau bahkan di asrama. Apa yang harus dilakukan itu kita betul-betul tekankan. Salah satu di antaranya dengan SOP. Nah, SOP itu contoh misalkan ya, Ustadz Rian ya, di PAUD. PAUD itu kan biasanya anak-anak masih menggunakan pampers ya. Ya. Nah, dan kita tahu bahwa sampah pampers itu sangat sulit untuk dilakukan penanganan. Ya. Maka salah satu yang kita lakukan diantaranya itu adalah setiap sampah yang berbentuk pampers itu nanti SOP-nya setiap wali yang menitipkan putra dan putrinya di PAUD itu diberikan kesempatan untuk mengelola sampah pampers-nya itu dibawa pulang. Sehingga beban pondok itu tidak terlalu berat untuk menangani pampers. Nah, itu salah satunya. Namun demikian, tidak semua sampah yang diproduksi itu dikembalikan. Ya. Ada sampah-sampah tertentu yang itu tidak memberikan beban berat dalam pengelolaan, kita lakukan pengelolaan. Terutama di asrama ya, karena khusus yang boarding itu kan sampahnya juga beraneka macam ya. Itu juga sudah ada SOP, diantaranya sampah yang sudah keluar dari kamar itu oleh setiap santri itu harus sudah dalam bentuk bungkusan yang berbeda. Mana itu sampah organik seperti daun atau bekas sisa makanan, kemudian sampah yang plastik. Maka ketika keluar itu di luar ruangan, dia sudah menemukan trash bag, ya, trash bag yang itu sudah ada bagiannya. Jadi sehingga sampah itu kemudian oleh petugas tidak terlalu sulit untuk dipisahkan mana yang itu berjenis organik maupun non organik, sehingga pengelolaannya akan lebih mudah. Nah, sedangkan sampah yang memang tidak atau sulit kita kelola, kita sudah bekerja sama dengan pihak ketiga dengan melakukan sewa armadanya beserta tenaganya, yang itu mereka akan dilakukan pembuangan di TPA, terutama di TPA Piungan itu ya, dan TPA di sekitar yang sudah ditentukan. Dan alhamdulillah apa yang kami sampaikan ini mulai berjalan, walaupun tidak akselerasinya tidak masif cepat, namun ini proses dan endingnya nanti semua warga di Pondok Pesantren Baitus Salam akan dilibatkan semuanya, sehingga Pondok Pesantren ini khususnya bisa menjadi pesantren yang ramah, bersih, nyaman, dan indah. Saya kira itu, Ustaz Rian. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Jadi peran warga Pondok Pesantren Baitus Salam semuanya itu
yang penting menaati SOP yang sudah ada. Sehingga dengan menaati SOP yang sudah ada, mereka dan kita semuanya warga Pondok Pesantren Baitul Salam itu sudah ikut untuk menjaga kebersihan, ya Ustadz ya. Ya. Baik. Alhamdulillah, pemirsa Baitul Salam TV dimanapun berada, luar biasa sekali bagaimana pengelolaan sampah yang ada di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam. Kita sudah menyimak bersama tadi prosedurnya, kemudian alat-alatnya, dan peran-peran dukungan yang lain. Tak terasa durasi juga yang memisahkan kita. Kita akan ketemu lagi di tema-tema yang luar biasa dan narasumber-narasumber juga yang luar biasa di kajian Mutiara Jumat selanjutnya yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Saya host untuk Mutiara Jumat hari ini mohon undur diri. Terima kasih, syukron, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.